Kita buka Google Chrome, pilih localhost, size Drupal 2, dan setelah localhost Drupal 2-nya sudah terbuka, untuk membuat konten bibliografi, kita pilih structure, lalu pilih content types, dan di sini ada add content type atau type, klik. Name bibliografi. Lalu deskripsinya berisi daftar bibliografi. Setelah itu, di submission form setting ada title field label. Title-nya kita tulis bibliografi. Name. Preview before submitting-nya kita disable. Terus lalu publishing option-nya klik. Tetap publish centang, promoted to front page disentang. Untuk display setting-nya, display author and date information uncheck, kita tidak usah centang. Lalu comment setting, di sini ada default comment setting for new content, threading uncheck, allow comment title uncheck, show reply form on the same page as comment uncheck. Lalu di menu setting kita tetap pilih main menu, management and navigation, username-nya tidak usah dipilih. Lalu save and add fields, kita save. Setelah di save tadi, lalu akan muncul seperti ini. Ada manage fields. Biasanya di bibliografi pada buku itu ada beberapa macam, ada judul, pengarang, pernyataan tanggung jawab, edisi, YMD, penerbit, dan sebagainya. Jadi untuk pertama-tama kita ketik dulu untuk kolom judul, untuk field judul, label judul. Lalu selected a field type, pilih text, save, kita save, dan text fieldnya, widgetnya tetap text field, kita save. Setelah itu muncul tab judul, maksimum lengthnya tetap 255, save and setting. Labelnya ada judul, udah masuk secara otomatis. Help text-nya tetap, required fieldnya di untuk required fieldnya dicentang, size of text field tetap 60, text processingnya plain text, default value judul kosongin aja, number of values 1, length, save as.
save setting. Lalu setelah itu akan muncul judul, field judul, tutup text, field type text, widget text field, seperti ini. Setelah itu kita buat lagi untuk daerah judul. Setelah judul itu pengarang. Select field type-nya sama seperti judul, teks, karena berbentuk teks, jadi text field-nya tetap save. Lalu save the field setting, tetap maksimum range 255. Labelnya pengarang, required field-nya tetap dicentang, help text, size of text field 60, tetap jangan diubah-ubah, tetap number values, maximum length, tetap. Lalu save setting. Akan muncul kembali pengarang di label, ada bibliografi name, judul, dan pengarang sudah kita buat di fieldnya. Selanjutnya, untuk pernyataan dan jawab, edisi, ISBN atau ISSN, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, deskripsi fisik, judul seri, klasifikasi, nomor panggil, dan subjek, itu sama semua. Type-nya tetap teks, widgetnya teks. Yang membedakan itu ada yang required field-nya dicentang atau yang tidak. Required field itu hanya sebagai penanda bahwa itu diisi. Jadi kalau harus diisi. Jadi kalau misalnya itu dicentang, berarti harus diisi, dan kalau tidak dicentang itu tidak ada bintangnya, seperti ini. Oke. Setelah itu ada label pengisian untuk GMD, daerah GMD atau daerah. Lalu untuk GMD, field type-nya itu term reference. Oke, lalu save. Ya, vocabulary-nya text, save field setting. Nah, tetap field text, tetap GMD field-nya tetap save setting. Oke, save GMD configuration-nya udah selesai. Karena kita tadi memilih type term reference, maka untuk bikin term reference itu type-nya kita bikin buka structure. Term reference itu seperti link buat kita menulis, itu akan muncul secara otomatis. Kita pilih structure, lalu taxonomy, add vocabulary, kata-kata yang akan muncul di term reference tadi di GMD. Kita klik GMD. Di name kita ketik GMD, lalu save. Untuk
memasukkan kata-kata yang kata-kata yang akan otomatis muncul itu kita tulis di add terms agar memudahkan. Ada art original, save, selesai, save langsung. Lalu kita buat chart. Ada komputer software, ada teks, tapi tergantung masing-masing dari kalian. Kalau misalnya pengen lebih banyak lagi isi di termnya, kita tinggal klik name save lah terus name save. Maaf tadi lalu kita coba lihat dulu list yang kita buat tadi, tulisan-tulisan kita buat tadi. Udah, setelah tersimpan di starmnya milik GMB, kata-katanya GMB. Mohon maaf, term itu adalah istilah. Kita save. Selesai. Kita kembali lagi ke taksonomi. Kita kembali lagi ke content type. Di bibliografi, manage field. Untuk menambahkan field baru lagi. Setelah itu, kita membuat untuk kala terbit juga seperti GMB. Pakai menggunakan terms reference, save. Vocabulary-nya teks. Kala terbit udah muncul, tulis tetap seperti tadi, save setting. Kala terbitnya sudah muncul di field. Seperti tadi, kala terbit itu menggunakan term reference, jadi kita untuk istilah-istilah yang akan otomatis muncul itu kita pilih structure, lalu taksonomi. Untuk membuat istilah-istilahnya kita bikin di add vocabulary lagi, di taksonomi lagi, lalu di add vocabulary lagi. Name-nya kala terbit. Sip. Dan seperti tadi juga, seperti di GMB, untuk istilah-istilah yang akan otomatis muncul itu kita klik add terms, kita klik untuk pengisian istilahnya tuh tergantung dari kalian itu apa saja yang dibutuhkan, tetapi saya menggunakan pertama bulanan. Saya untuk mengetik menggunakan bulanan, save, lalu 2 mingguan, harian, save,
mingguan, semester. Setelah selesai, setelah masa cukup, kembali lagi ke kala terbit, ke taksonomi, list term, untuk melihat istilah-istilah yang kita list. Sekali lagi tergantung kalian untuk pengisian kata-kata istilah yang akan otomatis muncul itu mau apa yang dibutuhkan di kalian dimasukkan dalam kata terbit itu. Tapi saya menggunakan 5 kala, yaitu bulanan, 2 mingguan, harian, mingguan, dan semester. Kita kembali lagi ke structure, content types, manage field di bibliografi. Setelah itu kita klik sama seperti tadi untuk term reference bahasa. Kita ketik bahasa, field bahasa, term reference. Vocabulary text, karena GMB tadi kan udah vocabulary, kita bikin teks dulu lagi. Ini tetap sama seperti tadi, kita langsung save setting. Setelah muncul di label bahasa, sudah muncul, kita kembali lagi ke taksonomi. Karena seperti tadi, kita add vocabulary bahasa. Sudah muncul bahasa di vocab. Sekarang add terms. Bahasa yang harus saya gunakan itu bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, Sunda, dan Arab saja. Tapi tergantung kalian juga, dan sekali lagi tergantung kalian juga apa bahasa-bahasa apa yang pengen dibuat atau dibutuhkan, yang dibutuhkan. Untuk listennya itu tidak dimaksimalkan beberapa istilah, sebanyak-banyak mungkin, tidak apa, tergantung yang dibutuhkan. Kembali lagi tergantung yang dibutuhkan itu apa aja, semakin banyak termnya juga tidak apa-apa. Kita kembali lagi ke structure, kembali lagi ke bibliografi, content type, bibliografi, manage field. Setelah itu ada abstrak. Abstrak itu biasanya terdiri dari beberapa kata, beberapa kalimat, dan bisa juga beberapa paragraf. Jadi kita memilih field type-nya itu long text and summary.
karena pasti banyak tulisan kata-katanya. Save. Save field setting. Abstrak, label abstrak. Rows-nya tetap 20. Tetap kita langsung save setting aja. Nah, setelah selesai, yang kurang itu adalah tinggal cover dan lampiran. Kita ke cover dulu. Covernya kita, karena cover itu biasanya berbentuk gambar, jadi kita pilih image. Oke, save. Nah, setelah itu kita save field setting, karena default image itu kita kan belum tahu, belum di-upload foto gambarnya, jadi kita langsung ke save field setting. Labelnya udah cover otomatis. Untuk default image-nya kan karena belum di-upload, nanti upload sendiri untuk pengisian nanti. Terus load file extension-nya itu bisa, gambarnya bisa berbentuk PNG, GIF, JPEG atau JPG dan JPEG. Untuk file directory kosongin aja, maksimum image resolution-nya kita pilih 1000 kali 1000 saja, itu maksimalnya. Untuk minimumnya atau minimalnya itu 250 aja, 250 pixel kali 250 pixel. Dan maksimum upload size-nya itu saya pilih 1000 kilobyte saja. Karena biasanya kalau untuk upload foto itu lebih besar. Oke, enable outfield-nya tidak dicentang, ini title field-nya tidak dicentang, preview image style-nya tetap semua, lalu save setting. Nah, setelah selesai, kita bikin label baru lagi untuk lampiran. Kita klik lampiran, dan file tipenya itu biasanya, karena itu lampiran berbentuk, kita nge-link lampiran kita, ada bentuk ebook, berbentuk PDF, bentuk dokumen, atau berbentuk segala macam. Jadi kita pilih file karena berbentuk file. Kita save. Sudah selesai.
kita langsung aja ke setting. Oke, jelas selesai labelnya lampiran. Untuk allow with file extensionnya itu hanya teks saja, karena biasanya file itu berbentuk ada PDF, dokumen, PPT, atau Excel. Jadi kita bikin ketik dokumen, jangan lupa dipisahkan dengan koma, spasi. Tapi tergantung laptopnya. DOCX, dokumen, PDF, PPTX, PPT, dan tergantung kalian masing-masing mau seberapa banyak file yang ingin dimasukkan. Untuk file directory-nya disini saja. Maksimum upload size-nya itu saya menggunakan 220 MB aja. Maksimum. Setelah itu selesai semuanya, nggak usah itu tetap save setting. Nah, save appearance configuration sudah selesai dan semuanya telah selesai. Dan setelah selesai mengisi label-label apa saja yang akan dimasukkan di dalam konten bibliografi, karena ini masih berantakan, maka bisa kita edit lagi atau kita geser-geser lagi. Kita pilih manage display. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, manage display. Karena GMD biasanya diletakkan di sesudah edisi, maka kita geser GMD ini di situ. Dan kala terbit juga biasanya diletakkan di bawah GMD, kita geser kembali kala terbitnya ke sebelum ISBN dan ISSN. Semuanya selesai. Jadi tergantung kalian mau meletakkan di mana saja, tinggal digeser seperti ini. Tapi kalau saya berbentuk kontennya seperti ini saja. Lalu kita save. Jika setelah selesai di save, untuk memasukkan data-data yang kita telah buat di label-label konten tadi, kita akan masukkan isinya itu melalui konten, ya. Terus add content. Lalu karena kita tadi mau ngisi daftar-daftar bibliografi tadi itu yang tadi diisi, kita pilih bibliografi. Nah, ini sudah masuk semua konten-konten yang telah kita buat tadi. Oke. Kesalahan. Kita isi. Ini seperti hanya contoh. Saya akan membuat bibliografi ini perpustakaan. Judulnya juga perpustakaan. Tergantung kalian. Diisi semua sesuai buku yang hendak di bibliografi.
terbitnya karena buku tidak ada kata terbit. Abstraknya nah selesai. Untuk covernya kita itu upload choose file, entah mau gambar apa saja. Saya pilih gambar ini aja. Untuk lampiran juga kita pilih lagi, kita cari. Saya menggunakan PDF aja. Ini kita upload covernya, maaf tadi lupa. Ini upload juga. Ya, setelah selesai itu akan muncul covernya sudah selesai, sudah di-upload, lampirannya sudah terupload. Kita save. Maka akan muncul bibliografi pustakaannya, bibliografi buku tentang perpustakaan setelah di-created, has been created. Sudah di ini gambarnya yang kita masukin tadi itu cukup besar. Terus lampirannya, coba kita buka lampirannya terlebih dahulu. Langsung link ke sini. Selesai. Dan untuk membuat view bahwa bibliografinya untuk data yang sebelah home ini, kita balik lagi ke structure untuk menampilkan bibliografi di sebelah home itu. Karena di sini belum ada structure untuk view, maka kita terlebih dahulu memasukkan ke dalam modulnya yang view. Ini belum bisa untuk mengupdate-nya kita enablekan update manager. Save configuration. Maka akan muncul install new module di sini. Kita install new module. Karena untuk menampilkan view di structure dan karena saya telah memiliki view yang berbentuk zip atau RAR, kita cari terlebih dahulu di menu view. Install. Ini kita install. Preparing to install. Setelah sukses, kita menginstal tools kita menginstal satu lagi yaitu toolsnya. Tapi kalian harus punya RAR untuk view dan tools, tools. Kita kembali ke administration page, ke modul kembali.
judulnya. Setelah kita install tadi, maka akan di sini muncul Chaos Tool Suite-nya sama view. Kita enable, kita centang semua views, dan jangan lupa Chaos Tool. Save configuration. Setelah terinstall, maka di strukturnya akan muncul view. Kita klik view untuk menampilkan bibliografi di sebelah di home. Kita pilih add new view. Oke. Lalu view name-nya kita ketik bibliografi karena kita mau bikin bibliografi. Konten, tetap show konten, tipenya bibliografi. Di create a page-nya langsung text title-nya tetap bibliografi. Page-nya adalah khusus size bibliografi, itu menunjukkan link nanti, link ke view-nya. Terus display format-nya kita pilih table, dan otomatis akan langsung ke all fields. Kita continue and edit. Maka akan muncul seperti ini. Di sini kita tidak mengklik apapun kecuali kita harus mengisi add field. Apa-apa aja yang mau akan ditampilkan di bibliografi itu tergantung kalian juga. Tapi saya di sini ingin menampilkan judul. Kita centang, saya display. Apply on display. Add kembali. Tergantung kalian mau menampilkan apa aja. Sesuka hati. Saya di sini ingin menampilkan judul, pengarang, GMD, tahun terbit, dan bahasa. Terus kita apply. Setelah selesai, maka akan muncul di bawah sini konten, sudah termasuk ada title, judul, pengarang, GMD, tahun terbit, bahasa. Tetapi tergantung kalian mau menampilkan apa saja. Sekali lagi tergantung kalian. Jadi saya di sini cuma menampilkan judul, pengarang, GMD, tahun terbit, dan bahasa. Jika sudah, maka di save. Setelah tersimpan, coba lalu kita buka di home dulu. Belum ada di sininya, belum terview di sini. Agar tampil di home, di bibliografi konten di home, maka kita pilih struktur lalu ke menu. Di main menu ini kita add link. Link yang kita bikin adalah bibliografi, dan path-nya link menuju bibliografi yang telah kita buat di
seperti view tadi. Description-nya selesai. Menu, tetap menu, save. Oke, kita masuk di bibliografi. Setelah home ada bibliografi. Kita edit dulu. Kita geser. Ya, letaknya sana. Kita lihat di home. Cara akhirnya kita bisa ada di sini, tampilkan di home bibliografi. Kita klik coba bibliografi, maka akan muncul link yang telah kita buat di view tadi. Ada title, judul, pengarang, JMD, tahun terbit, bahasa. Jika kita ingin membuka keseluruhan atau menampilkan keseluruhan dari bibliografi yang telah kita buat tadi, maka kita klik di title perpustakaan. Lalu akan muncul dan akan terview tersendiri. Selesai. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.